Iya, kelas Eh, 4. menurutmu siapa? Nggak tahu. Bisa jadi enggak. Tidak tahu ya. Nanti kita lihat ya. Naufal sama Zodiac. Oh, Naufa kelasnya sama Suzadi aja. Iya. Masya Allah. Nah, baiklah, Ustazah akan sambil share screen ya. Yang sudah siap silakan dibuka kameranya seperti biasa supaya tertib. Silakan di-mute dulu suaranya. Nanti kita akan ada sesi nanya jawabnya. Ustazah itu di sekolahan ya. Iya, Ustazahnya di sekolah. Mohon perhatian. Duduk Siap. Siap. Belum semuanya duduk siap. Oke. Mohon perhatian. Apa suaranya jelas atau terganggu? Siap. Nggak? Jelas. Terganggu sedikit. Terganggu sedikit. Ya, terganggu sedikit. Ustazah Imas terlalu kencang. Tantang. Baiklah, baiklah. Kita akan posisikan dulu supaya nyaman ya. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Coba tangannya diangkat. 6 SP 1722212. Ada suaranya nggak, teman-teman? Si ada. Ada tapi terganggu sedikit. Ya, betul. Terganggu sedikit. Betul. Ini ada suara dari tampilannya nggak? Tidak. Tidak ada. Tidak. Ya, sudah tidak apa-apa ya. Nah, ini kita akan masuk ke tema 6. Temanya adalah tentang energi dan perubahannya. Di subtema pertama ini kita akan bahas tentang sumber energi. Apa yang kalian tahu tentang sumber energi? Ada yang tahu? Energi kan aku tahu. Ya, silakan berikan tanda tangan mengangkat ya. Ya, silakan Akhtar. Kayak listrik, dari listrik, dari air bisa. Wah, air, listrik ya. Rasa animasi apa ya yang melibatkan banyak energi semacam itu? Ada yang tahu animasi apa itu? Ya punya kekuatan listrik dan kekuatan Sama itu, Ustazah, Apa? sama apa namanya? Sama baling-baling. balik-balik. Baiklah, apakah balik-balik listrik dan sebagainya betul? Nanti kita lihat ya. Bagaimana dengan Heimah yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Buat kegiatan. Buat kegiatan, lalu ada lagi? Ya, energi untuk melakukan kegiatan. Baik. Bagaimana dengan Hamizah? Matahari dan Matahari. sumber energi. Wah, matahari sumber energi. Baiklah, kita masuk berikutnya. Biasanya kalau yang pakai air tuh pakai kincir air. Sebentar ya. Ini dia tak mau bergerak kalau yang ini sepertinya. Baik, tidak apa-apa. Berarti pakai yang ini aja. Nah, ini udah muncul ya. Sudah muncul. Nah, apa itu energi? Seperti yang tadi disampaikan oleh Heima dan kawan-kawan, energi yang tergambar mungkin matahari, atau misalnya tanaman, atau bahkan matahari, ataupun air, listrik. Nah, energi itu mudahnya adalah kemampuan kita untuk melakukan kerja atau gerak. Jadi ketika itu bisa menghasilkan kamu menjadi bergerak atau bisa menghasilkan usaha yang lain, maka itu adalah energi.
Seperti kamu ketika misalnya sedang lemas, tidak bertenaga, lalu kamu makan, Diisi susu. maka makanan itu akan jadi energi kalian. Nah, sumber energi banyak macamnya. Ada yang memang dia yang mudah kalian lihat, ada juga yang tidak mudah kalian lihat. Jadi kalau misalnya sumber energi itu segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Tadi betul, beberapa dari kalian udah bilang tentang matahari, lalu di sini ada angin, ya, ada juga air dan panas bumi. Ini di sini ada panas bumi. Panas bumi itu apa, Ustaz? Ya, nah ini sunlight. Sunlight itu artinya matahari ya, bukan sunlight pencuci piring, teman-teman. Sunlight tulisannya sama banget, sunlight. 2000. Iya, makanya ya, Ustazah luruskan, ini sunlight bukan buat cuci piring ya. Sunlight artinya cahaya matahari. Ini ada juga energinya dari Tulisannya tuh persis banget sunlight. Ustazah, panas bumi itu apa? ya, sebentar. Ini ada sumber energinya dari angin juga. Ternyata angin juga bisa jadi sumber energi. Lalu air tentu saja. Lalu ada juga dari ombak atau dari lautan. Lalu dari panas bumi. Jadi teman-teman, bumi yang kita tempati ini, dia memiliki panas yang berada di jauh di bawah tanah. Dan panas itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Lalu ada yang menarik di sini, ada kata fosil. Ada yang tahu tentang fosil? Silakan angkat tangan. Fosil apa itu ya? Apa itu nama makanan, Ustazah? Wah, Sakifah sepertinya punya pendapat tentang fosil ini. Apa itu fosil? Apa itu fosil, Sakifah? Ya, Sakifah aja bingung. Batu bara. Sebentar, tenang teman-teman. Silakan angkat tangan dulu. Silakan Sakifah disampaikan. Hewan. Oh, hewan-hewan, baik. Bagaimana dengan Hamizah? Apa itu fosil? Fosil tuh kayak tulang-tulang dinosaurus. Tulang-tulang dinosaurus. Bagaimana dengan Dava? Apa itu fosil? Aku bingung, cuy. Boleh diulangi, Dava? Fosil itu sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup. Baiklah. Apakah Azam punya pendapat yang berbeda? Silakan, Azam. Ya, Azam, apakah fosil itu? Fosil manusia purba. Manusia purba. Manusia purba, baiklah. Bagaimana dengan Arvo? Apa itu fosil? Fosil itu kayak fosil dinosaurus, terus biasanya suka dikumpulin terus ditaruh di museum. Oh, dikumpulin terus ditaruh di museum. Baiklah. Bagaimana dengan Akhtar? Ya, silakan Akhtar. Kayak tulang-tulang hewan purba, habis itu dicari sama ilmuwan. Tulangnya habis itu ditaruh di laboratorium, kalau itu habis itu nanti ditaruh museum. Oh iya, baiklah. Baik, bagaimana dengan Renaya? Apa itu fosil? Fosil tulang dinosaurus. Tulang dinosaurus. Kalian kenal sekali dengan dinosaurus ya. Bagaimana dengan Zahira? Walaupun belum lihat wujud aslinya. Tulang manusia purba. Oh, tulang manusia purba. Tadi ada yang mengatakan tulang dinosaurus, tulang manusia purba ya. Baiklah, di sini fosil itu juga salah satu sumber energi. Di sini dikatakannya ada minyak bumi, ada gas alam dan batu bara. Lalu, nah, saya akan tunjukkan apa itu fosil. Perhatikan. Seperti yang kalian lihat, di sana banyak sekali tulang. Batu bara. Baik, bisa tulang hewan atau tulang manusia bahkan, atau bisa juga itu tanaman. Nah, teman-teman, jadi tidak hanya terkhususkan untuk tulang-tulang hewan, tapi juga fosil itu bisa bentuknya tanaman yang dia terkubur ya teman-teman. Kuncinya adalah terkubur, sehingga tertutup dengan banyak lapisan tanah, dan dia terkubur dalam waktu yang sangat lama, harus sangat lama. Nah,
fosil ini akhirnya ketika sudah terkubur sangat lama, dia bisa berubah menjadi batu bara, bisa menjadi minyak bumi yang akhirnya diolah menjadi bensin yang kita gunakan loh teman-teman. BBM. Nah, iya. Ataupun seperti yang tadi batu bara, minyak bumi, gas alam juga termasuk dari fosil. Nah, teman-teman, fosil ini nggak bisa sekali jadi. Dia butuh jutaan tahun untuk bisa Hingga 100.000 abad. Ya, masih ingat tentang di tema sebelumnya? Beberapa bahan ada yang dia terkubur lama tapi tidak bisa hancur, semacam apa? Contohnya? Aku tahu, Ustazah. Apa itu, Asar? Plastik, styrofoam. Plastik termasuk benda yang anorganik. Dia meskipun terkubur lama, dia lama hancurnya, tapi berbeda dengan ketika itu yang berbahan alami seperti tulang ataupun tumbuhan. Ketika dia terkubur sangat lama, dia berubah menjadi tadi batu bara, gas alam, ataupun menjadi minyak bumi. Ustazah mau tanya, Ustazah. Ya, bagaimana? Kalau fosil itu untuk apa? Buat tanaman, hewan, sama orang, apa manusia doang ya? Iya. Makhluk hidup doang ya? Iya. Nggak. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Arvo dan teman-teman, beberapa benda ada yang dia tidak berubah juga menjadi batu bara ataupun minyak bumi, tapi ada yang dia terawetkan jadi batuan. Nanti kita akan lihat di video yang lain, ada beberapa semut yang dia terjebak dalam batuan, sehingga kau bisa masih melihat bentuk utuhnya. Ada beberapa tulang-tulang yang diamankan di museum juga, itu salah satu fosil juga. Nah, sumber energi lainnya adalah makanan. Di sini kita makan untuk kebutuhan kita, lalu makanannya dicerna, diubah menjadi energi dalam perut kita, sehingga kita masih bisa bergerak ke sana kemari. Nah, sumber energi ini memang harus dimasukkan ke dalam badan kita lewat kita mengunyah. Nah, akhirnya nanti dicerna di dalam perut kita. Oh gitu sih gambar. Nah, coba saya mau tanya sekarang. Yang bisa boleh sampaikan pendapatnya ya. Apakah energi bisa habis, teman-teman? Tadi banyak sekali sumber energinya. Ada energi fosil, ada energi matahari, ada energi tumbuhan. Ustazah bisa. Ada Renaya yang pertama. Silakan Renaya. Apakah energi bisa habis? Silakan. Bisa. Kenapa? Karena sempat kiamat. Baiklah. Boleh silakan Sakifah disampaikan pendapatnya. Terima kasih Renaya. Bagaimana Sakifah? Karena energi dipakai. Bisa karena boleh diulangi? Terus. Oh, karena digunakan terus-menerus, betul. Baik, boleh. Terima kasih Sakifah. Energi itu bisa habis, tapi energi itu nggak bisa habis, tapi bisa berubah jadi energi panas. Kayak lari kan jadi panas, keringet. Jadi energi itu bisa habis gitu ya? Nggak bisa habis. Nggak bisa habis, tapi dia berubah aja. Oh iya, berubah. Bagaimana dengan Heima? Bisa? Ya, boleh disampaikan lagi? Kan energi itu buat dipakai. Pas dipakai, misalnya lagi lari energinya, dan kita kecapean, energinya bisa habis. Oh, energinya bisa habis ya. Baik. Terima kasih Heima dan kawan-kawan. Jadi teman-teman, energi yang tadi kita sebutkan dari beberapa sumber energi yang ada,
itu suatu saat bisa habis. Dan betul, energi itu juga bisa berubah seperti yang tadi Akhtar sampaikan. Dari energi satu menuju energi yang lain. Contohnya, ketika misalnya untuk yang makanan ketika terus-terusan digunakan akhirnya habis juga. Contoh yang lainnya adalah batu bara atau minyak bumi. Nah, itu ketika kita terus-menerus menggunakan batu bara ataupun minyak bumi, suatu hari akan habis. Nah, perbedaannya adalah ada yang bisa diciptakan atau diadakan kembali dalam waktu yang cepat, ada yang lambat, gitu ya. Contohnya kalau yang agak lumayan cepat itu contohnya tumbuhan. Kita bisa menanam lagi tanamannya. Ataupun makanan, hewan-hewan, kita bisa ternak lagi mereka. Tapi kalau misalnya ada beberapa sumber energi yang dia lama sekali terciptanya. Ada yang tahu apakah sumber energi itu? Fosil. Fosil. Ada yang basic fosil. Nah, betul teman-teman. Ya, bagaimana Rena ya? Yang mau disampaikan? Silakan Rena ya. Ya, Rena, ya. Ustazah. Waalaikumsalam. Silakan Rena ya. Ada yang mau disampaikan? Rena ya, suaranya belum dibuka. Ada yang mau disampaikan Rena ya? Fosil. Ya, ya fosil. Lalu bagaimana dengan Hamizan? Hamizan ada yang mau disampaikan? Sumber energi yang ada di bumi yang paling besar adalah matahari. Ya, matahari adalah sumber energi yang paling besar dan dia banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Matahari dia berguna untuk tanaman, untuk kita pun berguna. Untuk berjemur. Untuk berjemur, tapi jangan terlalu lama ya teman-teman. Untuk Nah, oksigen. untuk oksigen, ya, tapi prosesnya lebih jauh lagi ya. Nah, karena kita tahu energi ini ada yang bisa diadakan secara cepat, ada juga yang dia membutuhkan waktu yang lama, maka kita perlu bijaksana, perlu baik dalam menggunakannya. Maka kita harus tahu mana hak kita dalam menggunakan energi dan mana kewajiban kita dalam menggunakan energi. Di beberapa tema yang lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat tentang hak dan kewajiban? Apa sih bedanya? Coba angkat tangannya. Ustazah mau cek. Masih ingatkah tentang hak dan kewajibannya? Ya, Akhtar, apa itu hak dan kewajiban? Kewajiban itu kayak apa ya? Kewajiban Kayak itu hal yang adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya apa ya kalau tentang energi? Kalau tentang energi, Apa ya? nggak tahu aku. Makan. Makan. Hak kita siapa itu yang berbicara tentang makan? Boleh Akil. angkat tangannya, Ustazah mau lihat. Oh, Akila kah? Oh Iya. iya. Akila, kalau makan itu hak atau kewajiban kita? Hak. Kewajiban kita nanti kalau kita makannya banyak, nanti kita bakal jadi energinya banyak. Jadi kalau makan itu adalah hak kita untuk makan dan kewajiban kita adalah contohnya menghabiskan makanan kita. Nah, gitu ya Akila ya. Ya. Jadi kita memang berhak untuk makan, tapi kewajiban kita untuk tidak membuang-buang makanan. Iya. Hak kita misalnya menggunakan bensin untuk kendaraan, tapi kewajiban kita juga gunakan seperlunya. Jangan dibuang-buang bensinnya, karena suatu hari energi ini bisa habis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Sudah ya, Saza lanjut lagi. Nah, bumi tempat kita tinggal itu dia berputar. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang ini ya. Dia berputar seperti bola. Dia berputar di tempatnya. Dan dia membutuhkan waktu selama 23 jam, 56 menit, 4 detik. Agak ribet ya ngafalinnya. Makanya para ilmuwan itu membulatkan waktu untuk berputar bumi pada porosnya ini dibuatkan menjadi 24 jam. Makanya kita tahu sekarang
Kalau kita satu hari itu tuh berapa sih Ustazah? Satu hari sama dengan 24 jam. Iya, Heima. Nah, ini adalah dari sini. Nah, ilmuwan Aisyah pasti tahu nih ya. Jadi awalnya itu dari 23 jam, 56 menit, 4 detik. Lalu dibulatkan supaya mudah mengingatnya menjadi 24 jam. Satu hari sama dengan 24 jam. Nah, nanti di subtema berikutnya kita juga akan banyak membahas tentang ini. Masih ingat? Tentang Masih. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, teman-teman boleh ditulis dulu sekarang di buku tulis masing-masing ya. Ayo ditulis di buku temanya masing-masing. Buku tulisnya dikeluarkan. Buku tulis biasa, Ustazah. Iya, buku Tulis tulis itu ya, Ustazah yang nilaian. Betul, boleh ditulis ya biar Ada, ingat ya. tapi bukunya belum diambil. Ini apa? Tempatnya beda, nggak kayak pas kemarin deket. Oh, jadi gimana nih? Mau diambil dulu atau gimana? Ditulis aja, nanti dicatat lagi. Boleh. Silakan ditulis dulu biar ingat ya, teman-teman. Ya, boleh ditulis dulu. Ustazah, Ya. di yang itu. Iya, tulisin yang ada di layarnya ya. Iya, di buku tulis ya. Nah, Ustazah ditutup dulu suara semuanya ya, supaya jelas. Silakan ditulis dulu supaya teman-teman ingat tentang satuan waktu ini. 1 jam nilainya sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 hari sama dengan 24 jam. Dan seterusnya. Ini Ustazah tulisnya 1 pekan. Atau artinya 1 minggu ya. 1 minggu itu nilainya 7 hari. Pekan atau minggu istilahnya sama ya, artinya juga sama. Atau kadang teman-teman suka bercanda bilangnya 1 abad. Nah, 1 abad itu teman-teman nilainya sama dengan 100 tahun. Jadi lama sekali ya. Pasti bisa. Ayo. Ayo berangkat. Ini kan? Udah. Yang sudah selesai boleh diberikan tanda ya. Hari pekan teh berapa hari? Pekan teh 1 minggu, 1 pekan 1 minggu, 7 hari. Bisa. Udah. Alhamdulillah ya. Kita tunggu dulu teman-temannya. Ustazah Akila nulis tahun jadi Tuhan. Kembali hati-hati. Kirani sudah, Azhar sudah. Ustazah sudah. Ya. Azhar sekarang yang bagian mana yang menulisnya? Ustazah selesai. Alhamdulillah. Udah. Azhar sudah selesai?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaisan juga sudah selesai, Kansa sudah selesai, Zahira sudah selesai. Bisa. Ustazah, Ya. Perhatian. tahun berapa minggu? Coba. Kalau 1 bulan berapa pekan atau berapa minggu? Ayo. 4. Berarti 1 bulannya ada 4 pekan. Ustazah, aku selesai. 4-nya dikali 12. Karena ada 12 bulan. 12 ya. 12. Oh, gampang. Berapa coba? Saya pengen tahu. 12-nya berarti ada 4 atau 4-nya ada 12? Oh, ya benar. Azam sudah selesai? Aku tahu Ustazah. Berapa jawabannya? Ustazah, tambahin apa? Sip, 48. Ya barusan itu Akhtar tanya kan. Kalau 1 tahun berapa pekan katanya. Betul ya, 48 pekan. Hanum sudah selesai? 28 minggu. 48 sayang. 12 Ustazah, udah selesai. Ya, alhamdulillah. Ini Ustazah mau ganti screen ini. Oh iya, Ding, 48, Ding. Iya loh. Adli sekarang yang mana? Kepalanya diangkat, kepalanya ditundukkan. Yuk kita bacakan hamdalahnya. Ustazah naik kapal selam atau Ustazah? Naik kapal selam? Iya, menyelam ke bawah laut. Kalau semakin dalam itu, dia tekanan di bawah laut akan semakin berat. Jadi, butuh alat khusus untuk bisa mencapai dasar laut. Karena bisa jadi barang-barang Segitiga biru itu apa, Ustazah? segitiga biru itu nama suatu daerah di lautan. Apa yang Akhtar tahu? Katanya serem ya, Ustazah. Seremnya kenapa? Katanya mama aku itu kalau ada, aku pernah lihat ceritanya, katanya segitiga biru itu misterius. Misteriusnya kenapa kira-kira? Nah, kalau nggak salah itu apa? Ada pesawat jatuh, habis itu ke bawah ke dalam kan apa? Kayak kita main apa? Jangan-jangan Air, kayak main air, habis itu Ya. diaduk-aduk kan kayak ada pusarannya. Ya itu memang di daerah sana peneliti pun masih terus meneliti daerah di sana. Kemungkinan yang saat ini bisa disimpulkan itu karena ada daya gravitasi yang besar di sana sehingga beberapa benda yang lewat di sana ada kemungkinan untuk jatuh. Setiap benda sih punya kemungkinan ya untuk jatuh. Coba ada yang belum Kak? Ustazah mau ganti screen boleh? Baik, Ustazah lanjutkan ke screen berikutnya ya. Sekarang kita latihan ya teman-teman. Coba teman-teman boleh dikerjakan. Ustazah mau cek nomor 1, 2, dan 3. Ustazah punya cerita yang pertama. Karena Hanun suka sekali dengan membuat mobil. Hanun sedang perbaiki mobilnya. Mr. Hanun membutuhkan waktu sebanyak 3 hari. Kira-kira berapa jam Mr. Hanun memperbaiki mobilnya ini? Silakan ditulis jawabannya di buku tulis masing-masing ya. Nanti kita cek jawabannya sama-sama. 3 hari berapa jam? Ustazah, Ya, ini nulis jawabannya atau sekalian soalnya? tulis aja jawabannya ya. Oh. Hanya jawabannya aja. Tadi halaman berapa sih? Kayak dikali Tadi halaman berapa sih Ustazah? Tadi ketutup bukunya. Oh, kalau ini tidak ada di buku sayang, baca aja ceritanya di yang di layar ya. Yang tadi udah selesai. Yang tadi udah selesai ditulis kan? Udah ya. Nah, yang kedua, ilmuwan Aisyah sedang meneliti sebuah tanaman yang langka, tumbuhan yang langka yang membutuhkan waktu selama 2 bulan. Berarti berapa pekan ilmuwan Aisyah meneliti tanaman tersebut? Umi, kalau 24 kali 3 berapa? Coba Rena ya, berarti 24-nya ada 3, ditambahkan aja. Kita sudah pernah belajar ini kan?
24-nya ada 3. Ustazah, aku udah selesai. Oh, udah selesai. Kita tunggu dulu temannya ya. Ini karena Dava mau jadi dokter tulang. Berubah nggak ya, Dava? Dokter Dava sedang merawat pasien yang mengalami patah tulang. Pasien tersebut membutuhkan waktu selama 5 pekan. Kira-kira berapa hari pasien tersebut bisa sembuhnya? Ustazah, kenapa soalnya gampang? Masa? Wah, Iya. gampang ya. Alhamdulillah, berarti kalian udah paham ini. Nanti Ustazah mau cek nih. Nanti ceknya bareng-bareng, Ustazah. Ya, nanti dicek ya bareng-bareng ya. Ustazah, kenapa nggak sekolah lagi? Iya, ya. Karena sekarang kasus Omikronnya sedang naik. Kata pengen sekolah lagi ya? Iya. Nanti kalau ke sekolah lagi, kita lanjutin lagi untuk membuat boneka beruang yang kemarin ya. Belum selesai soalnya. Oh iya, Ustazah, Senin besok itu ya libur ya? Senin kapan? Senin pekan depan? Iya, pekan depan. Iya, soalnya ada vaksinasi ya. Ustazah udah selesai. Udah selesai. Siapa itu yang bersuara? Ajam. Wah, Azam. Ustazah mau cek nanti jawabannya punya Azam. Ustazah. Maksudnya yang nomor 1, Ustazah. Oh, udah selesai. Ustazah selesai. Udah selesai, Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah mau cek dulu coba. Ini ada beberapa. Wah, nampak Rida sedang fokus menghitung. Ya, Ridanya ketawa. Dia ketawa. Halo, Ella. Kenapa Ella? Senyum atau Ella? Adli, Adli ngapain nih tumben sepi biasanya? tumben sepi. Ustazah, aku biasanya sama Ayla ngaji. Alvira udah selesai, Alvira? Ya, Udah. Kansa udah selesai juga? Udah. Baiklah teman-teman, kita akan cek ya, tapi Ustazah akan pilih dulu. Karena sudah tahu kalian semuanya bisa dan pasti pengen jawab. Ustazah mau cek dulu dari Aira. Aira, apa kamu di sana? Aku belum selesai. Oh, nomor 1 sudah selesai belum sayang? Sudah. Sudah, coba boleh disampaikan ceritanya lalu jawabannya. Hanun sedang memperbaiki mobil. Hanun membutuhkan waktu sebanyak 3 hari. Berapa jam yang dihabiskan Hanun untuk memperbaiki mobil? 30 jam. 30 jam. Kenapa bisa 30 jam? Karena 24 Satu hari sama dengan? hari sama dengan 24 jam. Iya, kalau ini 3 hari sayang, berarti 24-nya ada berapa? 24 kan. Ada 3. Nah, coba ditambahkan ya, 24-nya ada 3 ya. 24-nya ada 3. Nah, boleh. Coba sekarang dilengkapi jawabannya sama Aisyah. Ilmuwan Aisyah, silakan. Pendapat baik. Terima kasih ya, Aira. Aisyah? iya. Iya, Aisyah. Nomor 1 berapa jawabannya? 8 pekan. Yang nomor 1 sayang? Kalau 3 hari sama dengan berapa jam? 3 hari. 48 jam. 48. Kalau 1 hari berapa jam? Kalau 1 hari 24 jam. Iya, berarti kalau 3 hari 24-nya ada 3 ya? Iya. Iya, coba ditambahkan. Bagaimana dengan Zahira? Nomor 1 berapa jawabannya?
Silakan Zahira, nomor 1. 72. 72 jam, betul sekali. Terima kasih. Coba yang nomor 2 oleh Elang, silakan Elang. Hai. Selesai. 8 pekan. 8 pekan. Kenapa bisa 8 pekan? Coba jelaskan. 1 bulan? 1 bulan 4 pekan. Wah, jadi 8. Betul sekali. Karena ada 2 bulan, 4 tambah 4 sama dengan. Terima kasih. And the last one, yang terakhir, Zoza. Tolong ada pilot Hafiz di sini. Hafiz. Hafiz. Ya, tolong Pak Pilot dijawab yang nomor 3. Berapa jawabannya nomor 3? Hafiz? Sudah selesai belum yang nomor 3? Sudah selesai kan? Sudah. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Coba Kirani yang nomor 3, silakan Kirani. Berapa jawabannya? Ya, nomor 3 berapa jawabannya? 5 pekan. Berapa? 32. 32. Kita cek jawabannya Renaya. Berapa ya Renaya? Nomor 3. Ustazah, aku ada Ustazah. 5 pekan 35 hari. Iya. Jadi kalau 1 pekan 7 hari, berarti kalau 5 pekan 7-nya ada 5 atau 7 dikali 5. Sama dengan 35. Silakan diperbaiki ya teman-teman kalau belum tepat. Nah, teman-teman. Hamizan udah begini-begini aja. Aku mau jawab. Insya Allah nanti kita akan latihan. Teman-teman juga yang lainnya akan kita latihan lagi ya. Ini ada 2 menit lagi. Terima kasih ya yang sudah fokus hari ini. Sip, ya. Tetap laptopku lowbat. ya. Kita foto dulu ya teman-teman. Ayo dibuka kameranya. Siap.